Kasih kode, Kak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam. syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kultum hari ini yang dibawakan oleh ayah hanya mengulas dari Kompas ini. Ada rupanya baik sekali. Jadi 5 pesan Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang mungkin harus kita coba benar lakukan. Kita semua sadar betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi banyak orang yang tidak sadar. Di antaranya adalah nikmat ketika masa muda, ketika mendapatkan kesehatan, ketika diberikan kekayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Rasulullah SAW berpesan melalui hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu 1. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu 2. Kayamu sebelum fakirmu 3. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu 4. Hidupmu sebelum matimu. Jadi ada 5. Nah, oke, kita coba simak masing-masing. Pertama, manfaatkanlah waktu di mudamu sebelum waktu tuamu. Jadi ketika kita masih muda, pastikan mungkin seperti kakak, dede, nah ya mungkin kalau ayah udah lewat, tapi coba ayah juga mencoba melakukan itu semua. Ketika masih muda, pasti kita masih merasa fisik yang sehat dan bugar, mungkin ya. Berbeda dengan ketika sudah tua, fisik pasti melemah. Bahkan semangat pun akan semakin menyusut. Sebelum terlambat, masa muda kita harus memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu dengan menjalankan kehidupan yang penuh produktif, semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika sudah tua nanti, penyesalan datang karena tidak memaksimalkan ibadah ketika masa mudanya. Maka perbaikilah sejak sekarang. Ya, jadi manfaatkan benar ketika kita masih muda, masih sehat, masih bisa melakukan apapun, lakukan untuk memaksimalkan ibadah. Jadi nanti terasa ketika kita udah tua, ya kayak ayah ini ya, ibu mungkin ya melakukan apa yang dulu lakukan, tapi mungkin optimalnya masih udah mulai berkurang. Kayak menghafalnya udah mulai berkurang, ya untuk yang fisik-fisiknya juga mungkin sudah kadang-kadang nggak melakukan gitu ya. Jadi tolong manfaatkan benar-benar saat mudamu. Karena ketika tua nanti ya tadi yang ceritain ayah. Yang kedua, manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Kesehatan adalah aset yang paling berharga bagi setiap orang. Tidak semua orang mampu merasakan nikmat yang satu ini. Kadang ada yang harus diberi sakit dulu olehnya. Baru ia merasakan betapa berharganya kesehatan itu. Ya. Rasulullah berpesan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu ketika sehat dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lakukan hal yang positif sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Jadi manfaatkan waktu kita sehat. Dan kadang-kadang orang melupakan
melupakan ini, dan ketika dia sakit, dia baru seolah berdoa, memohon kepada Allah untuk penyembuhan. Jadi dia sadar pada saat dia waktu sakit. Nah, itu salah. Jadi lakukan ketika manfaatkan yang betul-betul waktu sehat untuk melakukan ibadah yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kekayaanmu sebelum masa fakirmu. Jadi ketika kamu mempunyai sesuatu, dan naudzubillah min dzalik, nanti ketika kita nggak punya apa-apa, itu kita nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa bersedekah, nggak bisa apapun yang lakukan. Jadi manfaatkan kekayaanmu sebelum masa fakirmu. Hidup menjadi orang kaya tidak selamanya mengenakan. Tahukah bahwa ujian Allah itu lebih berat diberikan kepada orang yang kaya daripada orang yang fakir? Orang kaya akan diuji sejauh mana ketulusan mereka dalam menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi semua harta itu hanyalah titipan semata. Dan tentunya ada beberapa golongan yang memiliki hak terhadap harta kita. Seperti kaum duafa, orang miskin, orang fakir, dan sebagainya. Jika tidak kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, maka hidup kita di dunia ini seakan-akan tidak ada artinya. Jadi semasa kita bisa memberikan, manfaatkanlah itu untuk bersedekah dari harta yang diberikan oleh Allah. Karena di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Insya Allah. Insya Allah. Jangan takut miskin dengan kita bersedekah. Terutama yang sedekah paling bagus itu adalah sedekah subuh. Sedekah subuh itu luar biasa katanya. Malaikatnya mendoakan ketika orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat juga mendoakan bagi orang yang tidak bersedekah subuh. Artinya orang kikir gitu ya. Itu doanya bertolak belakang. Kemudian yang keempat, isi waktu kosongmu sebelum masa sibukmu. Manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin. Bisa dengan membaca buku, berolahraga, belajar, dan kegiatan positif lainnya. Pada intinya, tetaplah untuk memiliki kegiatan yang positif. Agar hidup semakin bermakna, ada pepatah Arab mengatakan, waktu itu lebih berharga daripada emas. Begitu berharganya, sehingga emas pun kalah eksisnya dengan waktu. Mulai dari sekarang, mari kita berusaha agar waktu yang kita miliki bermanfaat dan jauh dari kata-kata sia-sia. Jadi, isi waktu kosongmu sebelum waktu masa sibukmu. Ya. Kemudian yang 5, hidupmu sebelum matimu. Hidup adalah tentang perjalanan. Pada hakikatnya semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Bekal yang perlu disiapkan untuk pulang hanyalah satu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian pasti tidak ada yang tahu. Ia bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa kita ketahui. Jangan sampai ajal menyebut kita menyesal karena umur semasa di dunia tidak digunakan dengan baik. Semoga sehat yang Allah berikan, kekayaan yang melimpah, juga waktu yang kita miliki bisa menjadi wasilah kebaikan untuk menghadap Sang Pencipta kelak. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita coba sharing ini. Ya. Wali hadits taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pause ya.